Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Setelah sekian lama vakum gitu ya, kita kali ini akan membahas tentang tahap perkembangan keluarga. Jadi seperti yang sudah dibahas di video-video sebelumnya, ada yang namanya tuh tahap perkembangan keluarga. Jadi setiap keluarga itu memiliki tahapan sendiri-sendiri gitu ya. uh, Mulai dari orang tua, kemudian nanti melahirkan anak, kemudian nanti anaknya bayi, kemudian usia prasekolah, kemudian usia sekolah, remaja, dewasa awal, kemudian dia harus melepaskan anaknya untuk bersekolah, kuliah, kemudian nanti melepaskan anak untuk bekerja di kota misalnya kalau dia tinggal di desa, kemudian dia harus menikahkan anaknya dan dalam tanda kutip dia harus kehilangan anaknya gitu dalam tanda kutip. Kemudian akhirnya dia pensiun dan memang itu adalah siklus kehidupan yang qadarullah yang memang Allah takdirkan terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah akan melalui tahap-tahap ini gitu dari mulai bayi sampai lansia. Itu bagi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan kita akan membahas nih karena apa pentingnya kita membahas tentang tahap perkembangan keluarga ini karena memang setiap tahap perkembangan dalam keluarga itu memiliki tugas masing-masing gitu, tugas masing-masing. Ketika anak kita itu prasekolah, otomatis tugas sebagai orang tua itu akan berbeda ketika anaknya itu sudah menginjak tahap sekolah maupun tahap remaja atau tahap dewasa awal si anaknya gitu. Jadi kita punya tugas masing-masing sebagai orang tua gitu. Dan itu harus diketahui oleh setiap orang sebenarnya yang ingin melalui kehidupan berkeluarga dengan nyaman gitu. Jadi walaupun ada konflik nggak masalah, tapi bagaimana kita bisa mengelola konflik itu. Jadi bagaimana resolusi konflik dari setiap tahapan perkembangan keluarga gitu. Oke, kita akan satu-satu bahas satu-satu. Nih, mulai dari tahap transisi. Jadi ada 8 tahap perkembangan. Tahap transisi itu dimulai dengan apa? Ketika kita belum menikah dan sedang meniti karir. Ini biasanya dimulai ketika kita sudah selesai menamatkan jenjang pendidikan, baik itu SMA maupun sudah sarjana gitu ya, ataupun sudah master. Jadi belum menikah, meniti karir, mempersiapkan masa depan. Nah, kemudian pada tahap transisi ini tugas perkembangannya apa gitu. Kita akan bahas sekilas, tapi nanti kita akan perdalam di tiap tahapan. Nah, tugas perkembangan di tahap transisi ini salah satunya adalah untuk menjalin relasi romantic relationship gitu ya dengan lawan jenis untuk pada akhirnya menikah dengan dia, kemudian membentuk keluarga kecil, keluarga baru, dan memisahkan dari bukan memisahkan diri ya, tapi dalam tanda kutip memang memisahkan diri dari keluarga asal gitu untuk memulai kehidupan baru di jenjang pernikahan gitu. Nah, kemudian di tahap transisi ini tahap yang kedua adalah tahap keluarga pemula. Tahap keluarga pemula ini diawali dengan pernikahan dan mulai hidup mandiri dengan pasangan. Nah, di sini nih ada konflik-konflik gitu. Pasti akan terdapat konflik kecil maupun besar, dan ketika kita bisa melaluinya di tahap keluarga pemula ini, insya Allah kedepannya rumah tangga itu akan lebih enak. Jadi kuncinya itu di awal, di tahap keluarga pemula dan mengasuh anak awal itu. Di tahap kedua dan tahap ketiga. Ketika kita bisa melalui di tahap kedua dan tahap ketiga dengan baik, insya Allah kedepannya konflik pasti tetap akan ada. Tetapi kita bisa melalui itu dengan
baik. Kita akan bahas nanti di setiap tahapannya ya, detailnya seperti apa. Gimana resolusi konflik di tahap keluarga pemula maupun tahap keluarga mengasuh anak awal gitu. Kemudian ketika melahirkan gitu ya. Nah, yang lahir itu nggak cuma si anak, si janin yang lahir menjadi bayi, tetapi seorang istri pun lahir. Lahir apa? Lahir menjadi seorang ibu. Seorang suami pun lahir. Lahir apa? Lahir menjadi seorang bapak. Dan itu yang memang tidak kita sadari bersama. Terkadang kita masih sering kekanak-kanakan gitu. Karena apa? Karena minim ilmu gitu. Nanti kita bahas insya Allah ke depannya tahap demi tahap. Jadi misalkan seperti ini deh. Seorang istri yang lahir menjadi seorang ibu, dia yang memang minim ilmu. Akhirnya apa? Dia gampang terintervensi di awal-awal kehidupan anak. Oh, asimu tuh nggak seger, kamu tuh kurang makan ini, gitu. Akhirnya asimu nggak seger, anakmu rewel terus. Kalau kita nggak cukup ilmu, bisa jadi intervensi itu akan lebih dalam, padahal ilmu yang didapat dari lingkungan sekitar, bukan dari tenaga medis, itu belum tentu benar. Kemudian intimidasi gitu dalam tanda kutip. Karena apa? Saya mengatakan seperti ini, saya pun merasakan sendiri bahwa dalam tanda kutip ketika saya dulu menjadi ibu baru gitu ya, di kelahiran anak pertama saya, intervensi itu pun ada baik secara psikis maupun secara fisik. Tidak hanya mengatakan ASI itu harus seger, tetapi juga kamu tuh nggak bisa ya jadi ibu ya cuman nali popok aja tuh nggak bener gitu, nggak bener. Ngebedong aja nggak bisa rapi, nggak bisa cantik gitu. Ya, itu kalau tidak ada dukungan dari suami di tahap-tahap ini bisa jadi cekcok, ibu bisa menjadi baby blues. Jadi teman-teman bisa cari tahu apa itu baby blues. Kemudian kalau itu tidak tertangani dengan baik, banyak intimidasi-intimidasi itu dalam tanda kutip dan dia tidak sehat secara mental, si ibunya, dia bisa menjadi postpartum syndrome. Postpartum syndrome itu apa? Misalkan nih, coba kita lihat deh di TV-TV itu contohnya. Contohnya adalah seorang ibu yang membunuh anaknya karena dia ketakutan, merasa ketakutan tidak dapat membesarkan anaknya dengan baik. Itu salah satunya kenapa? Karena kurang support system dari lingkungannya, termasuk dalam hal ini adalah support dari suami. Jadi terkadang suami itu dalam tanda kutip lepas tangan gitu. Lepas tangan itu kan tugasnya istri, bukan tugasnya suami. Padahal enggak. Seorang suami itu lahir menjadi seorang ayah gitu. Sama juga ketika kita sudah memiliki anak pertama misalkan. Yang hamil itu nggak cuman ibunya, tetapi ayahnya juga hamil. Ayahnya akan menjadi ayah gitu ya. Suaminya akan menjadi ayah. Dan juga ketika sudah ada anak pertamanya itu dalam tanda kutip juga hamil gitu ya. Dan ketika dia ibunya melahirkan, si ibu melahirkan, si istri melahirkan, maka si anak pertama ini juga lahir. Lahir apa? Lahir menjadi seorang kakak. Dan itu kita lupa. Terkadang kita lupa akan hal itu dan kita tidak mempersiapkan itu dengan baik. Kita tidak mengedukasi anak pertama kita, akhirnya apa? Konflik itu akan ada dan akan banyak ada gitu. Karena kita tidak mempersiapkan dari awal nih, dari ibu ketika hamil, ini loh, kamu besok bakal punya dede. Dede itu adalah anggota keluarga kita yang memang harus kita sayangi bersama. Mama sayang kamu, papa sayang kamu, dan kita memang harus saling menyayangi. Karena itu adalah fungsi keluarga. Dan memang itu tergantung apa ya, cara kita mempersuasi anak itu tergantung dari usia anak ya. Tapi semua hal itu memang harus didasari dengan ilmu gitu ya, dan harus saling terlibat satu sama lain. Oke, next di tahap yang keempat adalah tahap keluarga dengan anak usia prasekolah. Nah, tahap keluarga dengan anak usia prasekolah ini dimulai dari usia kurang lebih 2,5 tahun hingga 6 tahun. Jadi biasanya anak-anak PAUD gitu ya, anak-anak sebelum dia menginjak masa sekolah gitu. Ada di tahap ini. Nah, itu nanti ada PR tersendiri gitu untuk kita sebagai orang tua. Kemudian, tahap keluarga dengan anak sekolah. Nah, ini patokannya itu adalah usia anak pertama ya. Jadi bukan usia anak kedua, usia anak ketiga, enggak.
Kenapa patokannya adalah usia anak, bukan usia pernikahan? Karena memang ya namanya orang hamil itu kan nggak sama gitu ya. Oke, mungkin ada memang orang yang sudah menikah 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang itu belum memiliki anak, maka dia masih ada di tahap yang kedua gitu. Tapi ada nih pasangan suami istri yang baru menikah, kemudian langsung hamil, langsung melahirkan, dia mungkin akan bisa melewati tahap kedua, ketiga, keempat lebih cepat daripada yang sudah 10 tahun lalu menikah tetapi belum memiliki anak. Jadi memang patokannya di sini adalah usia anak pertama gitu ya. Nah, di tahap kelima ini, tahap keluarga dengan anak sekolah ini memang menjadi PR tersendiri juga bagi orang tua untuk bisa mengenalkan anak tentang dunia luar, dunia yang lebih luas daripada di rumah gitu. Kemudian tahap yang keenam adalah tahap keluarga dengan anak remaja. Ini adalah PR tersendiri dalam tanda kutip untuk orang tua, bagaimana bisa menjadi partner dalam tanda kutip untuk anak agar anak itu tidak menganggap orang tua sebagai musuh yang harus dijauhi, tetapi menjadikan orang tua sebagai sahabat anak gitu. Jadi bagaimana agar orang tua itu bisa dianggap oleh anak sebagai temannya untuk bercerita dan berkeluh kesah. Jadi bukan menghindarkan dirinya dari orang tuanya, tetapi tetap dekat sama orang tuanya. Jadi kalau ada apa-apa tetap bisa terkontrol oleh orang tuanya. Oke, kemudian yang ketujuh adalah tahap keluarga dengan anak usia dewasa muda. Nah, itu adalah dimulai usia anak pertama itu kurang lebih 20 tahun gitu. Kurang lebih 20 tahun. Ini adalah tahap di mana kita dalam tanda kutip harus melepaskan anak untuk memulai kehidupan yang sebenarnya, kehidupan untuk bekerja, meniti karir, mencari jodoh, dan lain sebagainya. Kemudian di tahap yang kedelapan adalah tahap orang tua, usia pertengahan, dan lansia. Nah, ini dimulai ketika anak terakhir nih, jadi ukurannya di sini adalah anak terakhir, bukan anak pertama, tetapi anak terakhir. Kalau anaknya cuma satu, ya anak pertama, tetapi kalau anaknya misal 10 gitu ya berarti anak ke-10. Ketika anak ke-10 itu meninggalkan rumah hingga orang tua pensiun atau kematian pasangannya. Jadi di sini itu tahap-tahap yang dalam tanda kutip berdarah-darah, memilukan bagi setiap orang tua karena dia harus melepaskan seluruh anaknya, semua anaknya untuk hidup mandiri dan dia harus hidup berdua kembali dengan pasangannya gitu. Aduh, gini aja udah ngebayangin gimana saya harus ada di tahap usia lansia gitu ya, sama suami saya. Tapi tahap ini memang tahap yang tidak mudah dilalui oleh lansia. Karena apa? Ketika tahap ini adalah tahap pensiun, dia sudah melepaskan seluruh aktivitas dia untuk membesarkan anak, kemudian untuk tidak lagi bekerja, tidak menjadi orang yang produktif kembali gitu ya. Dan itu memang tidak mudah, rawan terjadi masalah-masalah psikis gitu ya bagi orang tua. Dalam hal ini salah satunya adalah emptiness syndrome atau sindrom sangkar kosong. Jadi seorang lansia itu merasa terjadi kekosongan. Nah, bagaimana kita bisa meminimalisir kekosongan atau sangkar kosong itu agar itu tidak terjadi pada kita ketika besok kita lansia. Nah, dari sini kita akan belajar bersama gitu ya, belajar bersama untuk bisa melalui setiap tahapan ini dengan baik dan agar kita sukses, sehat secara mental walaupun kita ada konflik, kita bisa resolusi konflik tersebut begitu ya teman-teman semuanya. Next. Oke, kemudian kita masuk ke tipe resolusi konflik dalam keluarga. Kenapa kita masuk ke sini, ke tahap ini? Karena memang seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa setiap keluarga itu pasti akan terjadi konflik gitu. Pasti akan ada, kalau orang bilang tuh kayak macam kerikil-kerikil kecil maupun kerikil-kerikil besar yang memang itu harus dilalui. Dan itu pasti ada gitu ya. Kok bisa kayak gitu? Iya, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja gitu ya, beliau yang maksum ketika beliau menikah dengan Aisyah pun gitu ya,
yang memang Aisyah radhiyallahu anha itu sangat pintar sekali gitu, tapi karena memang kehidupan rumah tangganya adalah poligami dan memang ada konflik di situ, misalkan kecemburuan dan lain sebagainya. Jadi di rumah tangga Rasulullah saja yang dijamin maksum terhindar dari dosa saja bisa terjadi konflik gitu. Konflik antara Aisyah dengan istri-istri yang lain misalkan. Masa di tempat kita orang yang pasti punya salah, pasti punya dosa, pasti punya khilaf, tidak ada konflik, itu kan tidak mungkin. Nah, di setiap tahapan, tahapan yang tadi nih, tahap-tahap ini transisi, keluarga pemula, awal mengasuh anak, kemudian ketika anak prasekolah, kemudian ketika anak sekolah, ketika anak sudah remaja, ketika anak menginjak usia dewasa muda, ketika kita nanti sudah masuk ke usia pertengahan dan lansia, itu pasti akan terjadi konflik gitu. Nah, bagaimana konflik itu bisa kita kelola, bisa kita manage bersama dengan keluarga agar itu dapat kita lalui dengan baik gitu di setiap tahapan itu. Nah, ada saya rangkum sedikitnya 5 tipe resolusi konflik dalam keluarga. Yang pertama adalah penghindaran. Penghindaran ini tidak mengakui adanya peran individu dalam konflik yang terjadi. Jadi itu merasa bahwa tidak terjadi konflik, tidak terjadi masalah dalam keluarga. Misalkan anak yang suka main gadget akhirnya ketergantungan gadget. Nah, orang tua nggak merasa nggak masalah sih gitu. Dia nggak merasa bahwa itu sebagai sebuah gangguan. Dia tidak merasa bahwa perkembangan psikis, motorik, kognitif anak itu bisa terganggu nih kalau dia ketergantungan sama gadget. Nah, dia tuh tidak menyadari itu dan akhirnya dia tidak berperan, dia dan juga anaknya tidak berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Jadi biasanya orang atau keluarga yang merasa seperti ini, dia merasa bahwa memang tidak terjadi konflik di dalam keluarganya gitu loh, tidak terjadi masalah, jadi ya wes fine fine saja gitu. Kemudian dominasi. Nah, dominasi ini dilakukan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Jadi misalkan nih, ayah yang terlalu mendominasi, pokok nen kalian harus gini, kalian harus manut sama orang tua. Atau ibu nih, pokok men gitu, kalau udah ada pokok men itu mah bakalan susah gitu. Pokoknya harus kayak gini, ini tuh yang terbaik buat kalian gitu, tanpa memperhitungkan bagaimana perasaan anak, bagaimana pendapat anak, bagaimana pola pikir anak, bagaimana fase perkembangan psikis maupun kognitif anak gitu. Tapi dia otoriter gitu. Dominasi itu intinya itu. Kemudian yang ketiga adalah akomodasi. Jadi tidak mementingkan kebutuhan diri sendiri tetapi mementingkan kebutuhan keluarga lain, anggota keluarga lain. Misalkan, wes pokoknya aku sih nggak apa-apa, yang penting anakku. Misalkan nih, terjadi konflik antara suami dan istri, gitu. Kemudian ada KDRT di situ. Misalnya malah istrinya yang mukulin suaminya, terus suaminya ya udah nggak apa-apa, aku menerima ini, misalkan kayak gitu. Kasihan kalaupun aku harus cerai dengan istriku, kasihan anak-anakku gitu. Jadi akomodasi tuh intinya di situ, nggak sehat juga gitu loh. Jadi tuh um, tidak hanya masalah win-win solution, tetapi konflik itu harus dikelola bagaimana caranya agar itu bisa mengakomodir seluruh anggota keluarga, tidak hanya 1-2 orang anggota keluarga saja, tidak hanya anak saja, tidak hanya ibu saja, tidak hanya bapak saja, tetapi dapat membuat bahagia seluruh anggota keluarga gitu. Kemudian yang keempat, adalah integrasi. Integrasi adalah anggota keluarga yang saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain nih. Cakep nih. Jadi memperhatikan, caring. Misalkan, adik merasa bahwa kakaknya kok menjadi pemurung ya, kenapa ya kira-kira. Nah, kemudian sharing ke ibu, ke ayah. Kemudian ibu, ayah, adik bantu kakaknya, ini kenapa sih si kakak ini gitu. Dengan menanyakan kepada kakaknya, kamu tuh sebenarnya kenapa? Apa yang bisa kami bantu untukmu? Misalkan seperti itu. Jadi ada kepekaan gitu di situ, ada empati di situ. Kemudian kompromi itu adalah kesepakatan. Inti dari kompromi itu adalah kesepakatan yang dibuat
mengarah pada suatu persetujuan. Jadi misalkan win-win solution, anak kecanduan gadget misalkan. Karena banyak banget, kenapa saya pakai contoh ini, karena banyak banget nih teman-teman yang kemarin tuh pada cerita ingin meneliti tentang pengaruh gadget pada anak gitu. Oke, win-win solutionnya kamu tetap boleh deh main gadget, main HP, main game, tapi di jam sekian sampai jam sekian, maksimal sekian jam misalkan. Misalnya dalam sehari si anak hanya diperbolehkan nonton atau megang gadget itu sekitar 2 jam. Oke, kita bagi aja pagi jam sekian sampai jam sekian, misal 30 menit, siang 30 menit, sore 30 menit, malam sebelum tidur 30 menit, misalkan seperti itu. Jadi kompromi di situ. Jadi mengakomodir semuanya. Bisa tetap mengendalikan anak agar tidak kecanduan gadget, tetapi juga orang tua bisa tetapi anak juga tetap bisa bahagia dengan tetap memegang gadget, tetap main gadget seperti itu. Nah, apabila resolusi konflik yang terjadi tidak efektif, maka akan menjadi distres. Jadi kalau tidak bisa teratasi konfliknya bisa menjadi distres, menimbulkan masalah baru atau bahkan berakhir dengan perceraian. Tetapi ketika konflik itu dapat terselesaikan dengan baik, misalnya dengan integrasi ataupun dengan kompromi, ya stres itu akan berubah menjadi eustress, bukan menjadi distress, dan dia dan keluarga atau seorang individu dengan keluarganya dapat melalui tahap tersebut dengan sukses dan akan berlanjut ke tahap berikutnya begitu. Nah, kemudian ini nih, menurut Scott 2006, resolusi konflik pada setiap keluarga itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda tipenya gitu. Jadi setiap keluarga itu punya ciri khas masing-masing. Ada nih yang tipenya menghindar, ada yang tipenya dominasi, ada yang tipenya akomodasi, ada yang tipenya integrasi, ada yang tipenya kompromi, tergantung nih setiap anggota keluarga. Tetapi memang ketika konflik itu bisa menjadi distres, stres itu bisa menjadi distres, itu bisa membuat seseorang atau seluruh anggota keluarganya itu tidak sehat secara mental dan keluarganya itu menjadi disfungsional. Dan memang Scott mengatakan bahwa kita tidak bisa memaksakan satu sama lain gitu. Tidak bisa memaksakan satu tipe resolusi konflik. Jadi misalkan keluarga A biasanya integrasi nih, kemudian kita paksakan kompromi, nggak bisa gitu. Tapi perlu diingat bersama bahwa kita walaupun tipenya ini bermacam-macam, jangan sampai deh itu bisa bikin kita distres, jangan sampai bikin keluarga kita disfungsional. Karena ada gitu, yang itu tuh menjadi disfungsional. Misalkan nih, keluarga dengan tipe orang-orang yang plekmatis. Bukan menganggap bahwa plekmatis itu buruk ya, tetapi memang keputusan itu diambil oleh salah satu anggota keluarga saja karena anggota keluarga yang lain itu merasa ya wes lah, ayah yang paling tahu, ayah yang lebih futuristik, ayah yang lebih paham tentang konflik yang terjadi dan monggo kami semua manut ke ayah. Misalkan kayak gitu, nggak masalah, dominasi nggak masalah. Yang penting itu tidak menimbulkan distres. Begitu katanya Scott. Nah, setiap individu diharapkan dapat bersikap fleksibel, mampu memilih dan menerapkan tipe resolusi konflik yang sesuai dan cocok dengan situasi konflik yang ada. Bukannya malah hanya terpaku pada satu tipe resolusi konflik saja gitu. Jadi selain itu kita harus tetap melihat konfliknya, melihat masalahnya itu apa. Nah, kalau kita udah tahu nih, sudah tahu oh konfliknya di sini, masalahnya di sini, baru deh kita masuk ke tipe resolusi konflik mana yang perlu kita gunakan. Apakah integrasi, kompromi, dominasi, akomodasi, maupun penghindaran. Terkadang penghindaran juga diperlukan. Misalkan resolusi konflik dengan tipe penghindaran itu salah satunya bisa kita gunakan. Contohnya adalah ketika ada orang lain di luar keluarga kita kemudian menjelek-jelekan keluarga kita dan itu tuh orang lain yang memang itu tidak terlalu berpengaruh terhadap diri kita. Gitu. Akhirnya agar kita tetap sehat mental, kita perlu nih pakai resolusi konflik dengan cara penghindaran, tipe penghindaran. Karena apa?
Karena ketika semua konflik, semua masalah itu kita pikir, kita masukin ke hati, kita jatuhnya di stres, kita jatuhnya nggak sehat secara mental. Jadi ada kalanya memang masalah itu baru benar-benar harus kita pikirkan ketika itu memang berpengaruh benar terhadap diri kita. Ketika itu adalah menyangkut dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayang, orang-orang di sekitar kita. Kalau misalkan enggak, ya udah pakai tipe penghindaran pun cukup gitu. Jadi EGP itu sekali-kali diperlukan agar kita dan keluarga kita itu sehat secara mental gitu. Kemudian tahap penyelesaian masalah. Yang pertama adalah clarifying the issue. Jadi mengidentifikasi apa sih sebenarnya permasalahannya, apa sih sebenarnya konfliknya, apa sih sebenarnya persoalannya itu apa gitu. Jadi apa gitu. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kedua adalah finding out what each person want. Jadi mencari tahu apa hal yang diinginkan oleh setiap anggota keluarganya. Pertama, cari tahu apa permasalahannya, dan kemudian yang kedua adalah cari tahu apa yang diinginkan oleh ayah, apa yang diinginkan oleh ibu, apa yang diinginkan oleh anak. Kita ambil contoh aja kecanduan gadget itu tadi. Lagi-lagi kenapa saya pilih ini? Sebenarnya ini tuh variabel jenuh menurut saya pribadi, karena banyak sekali mahasiswa saya itu yang memang, Bu, saya mau meneliti tentang kecanduan gadget, saya meneliti tentang kecanduan gadget. Emang kenapa sih? Emang banyak banget sih memang sekarang yang pada kecanduan gadget. Tapi apakah nggak ada lagi fenomena yang lain? Kok jatuhnya saya jadi curcol ya? Maafin ya. Jadi oke. Yang pertama, mencari permasalahannya. Si anak kecanduan gadget. Kemudian yang kedua, mencari tahu hal yang diinginkan oleh setiap anggota keluarga. Ibu sama ayah pengen nih kamu nggak lalu melulu terus main gadget gitu. Ayolah, hidupmu itu nggak cuma gadget, hidupmu itu juga bersosialisasi dengan orang lain, hidupmu itu juga tentang bagaimana kamu bahagia, hidupmu itu juga tentang bagaimana kamu itu memaksimalkan potensi dirimu, bagaimana kamu bisa hidup bahagia, bersenda gurau dengan kami, orang tuamu gitu. Tetapi anak juga punya keinginannya apa? Tetap bisa nonton drakor misalnya seperti itu. Kecanduan gadgetnya adalah karena drakor misalnya. Atau tentang K-pop misalnya. Jadi nonton konser-konser K-pop atau hal yang lain misalkan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi berbagai alternatif. Oke, kompromi nih yang kita pakai misalkan. Jadi tipe kompromi yang misalkan kita pakai. Ibu tuh pengennya kamu itu mengurangi jamnya. Misalkan yang awalnya 8 jam dalam sehari, kita potong aja deh separohnya. Bisa nggak 4 jam dalam sehari aja gitu. Padahal menurut saya itu masih kebanyakan sih. Tapi oke, ya ini kan namanya contoh ya, bisa nggak harus nyata gitu. Kemudian, memutuskan cara bernegosiasi. Oke, win-win solution ya, dari 8 jam menjadi 4 jam misalkan. Kemudian yang kelima adalah memperkuat perjanjian. Nah, memutuskan cara bernegosiasinya ini, misalnya 8 jadi 4. Oke, 4 itu nanti kamu bagi. Pagi jam sekian sampai jam sekian, siang jam sekian sampai jam sekian, sore jam sekian sampai jam sekian, malam jam sekian sampai jam sekian. Misalnya seperti itu. Jadi, caranya tuh harus benar-benar detail. Misalnya, ada konsekuensi ketika melanggar itu. Atau memperkuat perjanjiannya adalah membuat kegiatan bersama anak yang akhirnya itu tuh bisa sedikit melupakan dia dari gadget atau sedikit melupakan dia dari drama Korea atau K-pop misalkan. Jadi anak itu juga nggak berat-berat banget dalam mengurangi jam untuk nonton K-pop atau drakor. Karena apa? Karena memang orang tuanya itu suportif, ngasih solusi. Nih, yuk kita main misalkan, kita berkebun, atau kita main sesuatu, main dadu bareng, atau main catur misalnya buat cowok, atau apapun itu, atau renang. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama misalkan. Kemudian yang keenam adalah meninjau dan menegosiasikan kembali. Jadi mengevaluasi. Setelah beberapa waktu solusi itu
terapkan gitu. Jadi setelah 2 minggu misalkan, oke kita evaluasi, ternyata kamu belum bisa 4 jam ya, kamu masih 5 jam. Sebenarnya kenapa nih gitu. Jadi balik lagi nih, nomor satu. Sebenarnya kenapa kok masih 5 jam? Apakah kamu masih bosen aktivitas sama mama sama papa? Atau apa yang membuat kamu ini? Oh, ternyata misalkan nanggung nih. Episodenya nanggung. Oh, ternyata misalkan konsernya tuh konser yang baru dilakukan, kemudian apalah itu, misalkan seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke nomor satu, nomor dua, nomor tiga, empat, lima, enam, dan seperti itu terus. Sampai memang masalah itu selesai. Begitu. Oke, cukup sekian tentang tahap perkembangan keluarga secara umum. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang tahap perkembangan keluarga per sesi. Jadi per ini nih. Nih, tahap transisi, tahap keluarga pemula, tahap mengasuh anak di awal-awal kehidupannya, kemudian tahap ketika anak itu masuk usia prasekolah, masuk usia sekolah, masuk usia remaja, kemudian ketika dia masuk ke usia dewasa muda, dan yang terakhir ketika kita sudah menjadi lansia begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Like, share, dan subscribe apabila teman-teman menyukai video ini dan dianggap bermanfaat untuk orang lain di sekitar kita. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.